saya Teguh Suramana Tepu dengan NIM 210306131 dari Prodi Peternakan Kelas B, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak pada ternak ruminansia dan non-ruminansia. Yang pertama, menjelaskan proses pencernaan karbohidrat pada non-ruminansia dan ruminansia. Pada ternak non-ruminansia, pencernaan karbohidrat mulai dari mulut dengan pelumas saliva. Dalam lambung, karbohidrat akan dihidrolisis dilanjutkan dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Dalam lambung hewan ruminansia terdapat banyak macam-macam enzim dan HCl yang berguna untuk mencerna makanan secara enzimatis dengan mengubahnya ke monomer yang lebih kecil. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memisah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Glukosa akan diserap pada usus halus dan diedarkan melalui pembuluh darah. Berikutnya pada ternak ruminansia. Oleh mikroba yang ada dalam rumen, karbohidrat tanaman dicerna oleh enzim mikroba menghasilkan gula-gula sederhana. Contoh mikroba yang berperan yaitu bakteri aminolitik. Gula-gula sederhana ini kemudian difermentasi oleh mikroba sehingga dihasilkan sumber energi yang digunakan untuk kehidupan dan perkembangan mikroba itu sendiri. Hasil akhir fermentasi mikrobial karbohidrat di dalam rumen adalah asam-asam lemak mudah terbang atau volatile fatty acid, utamanya asetat, propionat, dan butirat, serta gas fermentasi berupa gas metan. Berikutnya, nomor 2, jelaskan proses metabolisme karbohidrat pada hati. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati berfungsi secara spesifik, yakni menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, dan gluconeogenesis. Sebelum banyak senyawa kimia penting dan hasil perantara metabolisme karbohidrat, hati berperan penting dalam mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya dalam penyimpanan glikogen yang memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya, dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai menurun terlalu rendah. Berikutnya nomor 3, jelaskan proses pencernaan protein pada non-ruminansia dan ruminansia. Pada ternak non-ruminansia, makanan yang mengandung protein akan masuk ke dalam lambung. Di lambung terdapat HCl yang bersifat asam, di mana HCl ini akan merangsang enzim pepsinogen, dan makanan yang mengandung protein tadi akan diubah menjadi pepsin dan pepton. Setelah itu akan diproses pada usus halus untuk diserap dibantu oleh empedu dan liver untuk memprosesnya sehingga terbentuklah asam amino. Sel absorpsi dari virus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Berikutnya pada ternak ruminansia, dalam rumen protein difermentasi oleh mikroba menjadi NH3 dan VFA. Contoh mikroba yang memecah protein yaitu bakteri proteolitik. Karena fermentasi dilakukan oleh mikroba, maka ada pula protein yang berasal dari mikroba, serta terdapat protein yang tidak dicerna atau disebut juga dengan undigestible protein atau UDP. NH3 dan VFA hasil fermentasi diabsorpsi di rumen. Setelah NH3 dan VFA diabsorpsi di rumen, protein yang tersisa atau UDP masuk ke retikulum kemudian omasum. Di dalam retikulum dan omasum tidak terjadi pencernaan protein. Pencernaan mikroba dan UDP oleh pepsin dipecah menjadi oligopeptida, pepton, dan peptida yang berlangsung di apomasum. Dan di dalam intestinum, oligopeptida, pepton, dan peptida dihidrolisis oleh enzim yang bersifat proteolitik menjadi asam amino kemudian diabsorpsi. Selanjutnya, UDP dan protein mikrobia yang lolos difermentasi di silikum menghasilkan NH3, VFA, dan protein mikrobia. Berikutnya 4, jelaskan proses metabolisme protein dalam hati. Dalam hati terjadi deaminasi asam amino. Hal ini dibutuhkan sebelum asam amino dapat dipergunakan untuk energi pembentuk urea untuk mengeluarkan amonia dari cairan tubuh.
pembentukan protein plasma, dan pembentukan asam amino non-esensial dalam hati. 5. Jelaskan proses pencernaan lemak pada non-ruminansia dan ruminansia. Pada ternak non-ruminansia, pencernaan lipid baru dimulai pada saat bahan makanan sampai di usus. Dengan bantuan garam empedu dan fosfolipid empedu, lemak diemulsikan dengan kuat sehingga dapat dipecahkan oleh lipase pankreas. Lipase akan menghidrolisis lipid dan trigliseraldehid menjadi digliserida, monogliserida, dan gliserol serta asam lemak bebas. Hasil pencernaan mencapai sel epitel usus melalui difusi pasif. Di sana, asam lemak rantai panjang diaktifkan dengan bantuan koenzim A dan kemudian digunakan kembali untuk resintesis trigliserol. Hasil ini diserahkan pada pembuluh limfa dan diekskresikan ke dalam ductus thoracikus tanpa melalui hepar. Asam lemak rantai pendek dengan atomi kurang dari 12 pasang masuk ke dalam darah dan hati. Berikutnya, pada ternak ruminansia, saat dalam rumen lemak dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Mikroorganisme yang berperan yaitu bakteri limfolitik. Gliserol difermentasi menjadi VFA, sedangkan asam lemak dijenuhkan menjadi SFFA. SFFA dan lemak yang tidak dihidrolisis selanjutnya masuk ke retikulum yang sebelumnya FFA diabsorpsi di rumen. Setelah dari retikulum, SFFA dan lemak yang tidak terhidrolisis dicerna di intestinum. SFFA diubah menjadi FFA dan lemak menjadi gliserol oleh enzim lipase kemudian diabsorpsi. Di sekum, lemak yang tidak dihidrolisis diubah menjadi gliserol dan SFFA oleh mikroba. Keenam, jelaskan proses metabolisme lemak pada hati. Di dalam hati terjadi oksidasi beta asam lemak yang sangat cepat untuk mensuplai energi bagi fungsi tubuh yang lain, pembentukan sebagian besar lipoprotein, kolesterol, dan fosfolipid, serta pengubahan jumlah besar karbohidrat dan protein menjadi lemak. Yang ketujuh, jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada tubuh. Reaksi metabolisme merupakan suatu reaksi yang berkaitan dan tidak dipisahkan satu sama lain yang berbentuk jaringan. Karbohidrat, lemak, dan protein bertemu di jalur siklus Krebs dengan menambahkan asetil koenzim A. Titik asetil koenzim A merupakan bahan baku dalam siklus Krebs yang tujuannya untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, lemak, maupun protein. Titik temu dari berbagai jalur, baik karbohidrat, lemak, dan protein, ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar yang ada di dalam sel. Hasil katabolisme lemak, karbohidrat, dan protein bermanfaat dalam menghasilkan senyawa-senyawa lain. Senyawa-senyawa lain tersebut dapat membentuk ATP, hormon, maupun komponen hemoglobin, serta komponen sel yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun penyampaian yang kurang jelas, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.